Om Swastiastu. Nama saya Imade Kevin Aditya, kelas 8A nomor absen 11. Saya akan menjelaskan dampak penggunaan teknologi. Bagian pertama, paradoks kecepatan. Kita merasa hidup semakin praktis dengan kendaraan pribadi. Padahal setiap perjalanan yang kita tempuh sebenarnya sedang mengurangi jatah sumber daya untuk masa depan. Kendaraan pribadi memang memudahkan kita, namun ia menciptakan beban lingkungan yang besar melalui pemborosan energi. Kita membangun gaya hidup yang sangat bergantung pada mesin, hingga tanpa sadar waktu berkualitas dalam keluarga seringkali habis di tengah kemacetan atau suara perbisingan jalan raya. Dampak ini masuk ke dalam rumah kita, membuat interaksi anggota keluarga menjadi terbatas karena kita lebih sering berada di dalam kotak kendaraan daripada berinteraksi secara nyata. Bagian kedua, dampak fisik. Rumah mungkin terasa aman, namun asap kendaraan dan polusi dari aktivitas transportasi di luar sana tetap masuk dan mempengaruhi kesehatan. Kesehatan keluarga adalah hal yang paling pertama dikorbankan melalui pencemaran udara. Sisa pembakaran dari mesin kendaraan maupun pesawat mengandung partikel berbahaya yang jika dihirup terus-menerus akan merusak pernapasan dan pertumbuhan fisik. Biaya kesehatan yang meningkat adalah beban nyata yang harus ditanggung setiap keluarga, hanya demi mengejar mobilitas dan kecepatan yang kita anggap sebagai kemajuan. Bagian ketiga, lingkungan sekitar. Jalan raya seringkali dibangun dengan mengorbankan taman atau tempat bermain, sehingga lingkungan tempat kita tinggal menjadi semakin gersang dan tidak aman. Lingkungan sekitar kita kini lebih didominasi oleh aspal daripada ruang hijau melalui pemisahan infrastruktur. Tetangga tidak lagi saling menyapa karena terhalang oleh pagar jalan tol atau pemisihan mesin. Kondisi ini menyebabkan tingkat stres di masyarakat. Yang keempat, eksploitasi alam. Alam tidak memiliki cara untuk menolak, dia terpaksa menyediakan materialnya agar kita dapat mesin-mesin yang kita sendiri teknologi. Melalui pengurasan sumber daya alam, kita mengambil baja, nikel dan minyak bumi dalam skala raksasa yang bersangkutan dan mencemari sumber daya air. Perusahaan ini tidak hanya terjadi di darat tapi juga merusak kualitas udara, mengurangi emisi pesawat terbang. Bahan-bahan yang diambil dari alam akan menjadi pengumuman sampah dalam rumah. Karena alam yang hancur membutuhkan waktu ratusan tahun untuk pulih. Bagian kelima, dampak dunia. Ketergantungan dunia pada bahan bakar transportasi memicu perebutan sumber daya yang seringkali berujung konflik antar negara. Dunia terjebak dalam krisis energi, di mana kendaraan angkut, transportasi umum, hingga mesin militer semuanya berebut sumber daya alam yang sama. Persaingan ini membuat harga kebutuhan pokok meningkat dan mengancam kestabilan global. Selain itu, polusi dari seluruh transportasi di dunia bergabung menjadi satu dan mempercepat perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim yang dampaknya dirasakan semua orang di seluruh penjuru dunia. Kesimpulannya adalah tujuan dari pembelajaran ini bukan untuk melarang kita berpergian, melainkan untuk menyadarkan bahwa sistem transportasi kita saat ini merusak rumah kita sendiri. Semua kemudahan yang kita nikmati
saat ini memiliki harga lingkungan yang sangat mahal. Kita harus menyadari bahwa kecepatan bukan selalu berarti kemajuan. Jika pada akhirnya ia merusak kesehatan dan masa depan ekosistem, kita perlu mengevaluasi bagaimana cara kita berpindah tempat sebelum kerusakan yang tidak terbendung terjadi. Sekian dari informasi yang saya berikan tadi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.